Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Tuhan telah menciptakan alam ini dengan indah. Mari kita pelajari agar kita banyak bersyukur. Guys, hari ini mari kita pelajari keindahan ketika kita minum air dengan menggunakan sedotan, guys. Ada keindahan, guys. Nah, tapi sebelum kita memahami bagaimana fenomena ini terjadi, guys, kita harus mempelajari ini dulu, guys. Hubungan tekanan versus volume pada temperatur konstan. Wah, judulnya panjang, tapi sederhana, guys. Jika saya punya tabung tertutup seperti ini dengan klep yang bisa maju mundur, guys. Nah, pada saat kondisi pertama atau keadaan pertama ini, maka lihat, guys, gas ini memiliki tekanan pertama dan tentu saja sistem ini memiliki volume pertama, guys. Nah, berapa besarnya nanti kita analisa. Jika sekarang klep saya dorong ke kiri atau masuk ke tabung, seperti ini, guys. Nah, tentu saja ya, guys, temperatur keadaan pertama dan kedua sama. Pada saat kondisi keadaan kedua ini, sekarang kita bisa menganalisa terhadap keadaan pertama. Apa itu? Volumenya, guys. Volume keadaan kedua itu lebih kecil, guys, daripada keadaan pertama. Nah, ternyata tekanan di dalam sini itu meningkat, guys. Jadi, jika volume ini mengecil, guys, volume mengecil, maka tekanannya meningkat. Sekarang, kita bisa menganalisa keadaan pertama. Berarti, ini volumenya bertambah, guys. Bertambah luas ya, guys. Bertambah ya, volumenya bertambah. Ini bukan luasan ya, guys. Ini volume. Ya, tambah besar volumenya. Maka, lihat, guys, tekanannya dia akan turun. Perhatikan hal ini, guys. Jika volume ini bertambah besar, maka tekanannya turun, guys. Nah, ini adalah hukum Boyle. Nah, ini ada rumusannya, guys. Hal yang perlu diingat adalah bagian ini. Jika volume membesar, maka tekanan turun, guys. Oke, guys. Sekarang kita pelajari bagaimana ketika kita minum nih, guys. Ini saat pertama. Kita belum menghirup udara dari mulut, guys. Menghirup dari hidung ya, guys. Tapi kita menghisap lah ya. Menghisap udara dari mulut. Nah, pada saat ini, maka ada tekanan atmosfer, guys. Yang menerpa atau menimpa semua permukaan benda ini. Pertama di sini, guys. Ini ada 1 atm P1. P1 1 atm. Ini juga sama, P1 P1. Menekan air, menekan gelas sama 1 atm. Termasuk menekan di bagian sedotan dalam ini, air di dalam sedotan. Nah, begitu juga dengan hidung yang terbuka ini. Ini udaranya juga menekan di paru-paru kita, guys. Perhatikan sistem di sini, guys. Ini ada epiglotis, luar biasa ini, guys. Satu ini, guys. Oke, nanti kita akan coba pelajari. Nah, ketika udara ini tersambung ke sini, guys, maka tekanan dalam paru-paru sama, yaitu 1 atm, yaitu menekan ke dinding-dinding paru-paru, 1 atm semua. Nah, ini yang luar biasa. Ketika kita menghisap atau ya menghisap ya atau apa namanya, menghisap udara ya, air ini lewat sedotan ini, ternyata apa yang terjadi? Ternyata diafragma ini mengendor, guys. Seperti ini, guys. Nah, keadaannya adalah diafragma mengendor. Nah, ketika diafragma mengendor, maka paru-paru ini ternyata membesar, guys. Ini membesar dari keadaan semula. Ini ada keadaan semula dan ini membesar, walaupun cuma sedikit. Nah, ketika volume ini membesar, guys, tadi ada rumusan dari hukum Boyle. Ketika volume ini membesar, maka tekanan di sini akan turun, guys. Nah, dibandingkan tekanan di luar yang sama, P1 masih konstan, maka apa yang terjadi? Tentu saja sekarang P1 lebih besar daripada P2. Hal ini disebabkan karena P2 turun tekanannya. Turun karena volumenya membesar. Nah, apa yang terjadi, guys? P1 lebih besar daripada P2. Tentu saja air akan naik. Dan ketika sampai di daerah sini, di tenggorokan ini, guys, maka epiglotis langsung menutup, guys, di daerah ini, guys, persambungan ini, percabangan ini, dia akan menutup sehingga air tidak masuk ke laring atau faring ini, masuk ke paru-paru, guys, tetapi dia langsung masuk ke lambung. Wow,
Epiglottis ini luar biasa. Dia seperti refleks aja. Ketika ada benda yang mau masuk, dia langsung menutup daerah jalur paru-paru ini, guys, menuju paru-paru. Wow, indah ya, guys. Hukum Boyle ternyata juga ada hubungannya, guys, dengan ketika kita minum air pakai sedotan. Oke, guys, ini adalah keindahan dari sains. Tuhan telah mengizinkan kita belajar dan memahami kebesarannya. Karena itu, guys, setelah minum jangan lupa bersyukur. Kalau saya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, guys, kita lanjut ke analisa fenomena alam yang lainnya yang lebih gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.